Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran bersama kita, talabul ilmi, bersama guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua, Al-Ustadz Abu Aslam Hafidhahullah taala. Kita akan melanjutkan kajian bersama beliau, yaitu kitab lebih dari 1.000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu sunnah ketika kita keluar dan masuk ke rumah. Ya, insya Allah. Tafadhal Ustaz, teman-teman kita sudah banyak yang bergabung. Kita bisa mulai kajian kita. Insya Allah. Jadi insya Allah nanti di akhir acara jika ada Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat. Insya Allah kita akan bacakan dan dijawab oleh Ustadz. Insya Allah. Baik Ustadz. Tafadhal Ustadz. Barakallahu fiik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita dipertemukan kembali tetap dalam rangka menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Mana dalilnya? Menuntut ilmu ini adalah perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah kewajiban, fardu ain bagi setiap kaum muslimin. Mungkin Bapak Ibu bertanya di dalam hati, ilmu yang bagaimanakah yang kita wajib untuk mempelajarinya, bahkan hukumnya fardu ain. Artinya, jika ditinggalkan berdampak dosa. Ilmu yang dimaksud di dalam hadis ini adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah, wa qala Rasul, wa qala sahabah. Ilmu yang bersumber dari apa yang Allah firmankan,
apa yang Nabi sabdakan dan apa yang dipahami oleh generasi terbaik di zaman Nabi, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu agama, ilmu syar'i, yaitu ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain yang kami sebutkan tadi, maka hukumnya bukanlah fardu kifayah, bukan fardu ain, namun fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Jika sudah ada orang yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Contoh, matematika, biologi, ilmu-ilmu duniawi, ekonomi, hukum, akuntansi, dan yang lainnya. Semua ini hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya, jika seseorang telah mempelajari ilmu tersebut, maka gugur kewajiban bagi yang lain untuk mempelajarinya. Berbeda dengan ilmu agama Allah, yaitu fardu ain, yang wajib bagi setiap kita, baik dewasa maupun yang muda, baik yang tua maupun yang muda, baik yang baik laki-laki maupun wanita, wajib untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga hadirnya kita dalam kajian virtual malam hari ini secara daring, mudah-mudahan kita semua tercatat di sisi Allah, yang kelak di hari kiamat Allah mudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu, tidak harus keluar dari rumah mendatangi majelis-majelis ilmu. Tetapi mereka yang berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan ilmu agama, mungkin dengan membaca buku-buku agama, mungkin dengan mendengarkan kajian ustadz-ustadz kita yang ada di beberapa media sosial, termasuk yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini, mengikuti kajian secara virtual dengan menggunakan fasilitas media sosial yang ada. Ini juga termasuk bagian dari menempuh jalan untuk mencari ilmu. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasa di Jumat yang keempat bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita Ashabul Hijrah. Materinya berbicara tentang aksaru min alfi sunnatin fil yaumi wal laila. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Al-Husainan, hafizahullah ta'ala, kitab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Malam hari ini kita akan memasuki yaitu sunnah yang nomor 7. Sunnah yang nomor 7, yaitu tentang sunnah keluar dan masuk rumah. Sunnah keluar dan masuk rumah. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum materi ini kami tampilkan pada layar, ya share screen ya, maka sebagai muqaddimah atau kata pengantar, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwasannya setiap hari kita pasti akan melewati hal yang satu ini, yaitu keluar dan masuk rumah. Keluar rumah dan masuk rumah. Yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Karena tidak mungkin aktivitas kita hanya di luar rumah saja. Satu kondisi, bahkan satu saat kita pun akan kembali ke rumah kita.
Jadi ini merupakan aktivitas yang kita lakukan setiap hari, keluar dan masuk rumah. Sesibuk apapun kita, Bapak Ibu sekalian, pulang ke rumah telah menjadi hal yang sangat diperlukan. Seperti itu. Islam mengatur hal tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sang pemberi suri tauladan terbaik di muka bumi ini, sang pemberi contoh terbaik di muka bumi ini, telah mengatur masalah ini. Sehingga aktivitas kita seorang muslim dan muslimah ketika keluar rumah dan ketika masuk rumah benar-benar dalam bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hidupnya penuh dengan mengikuti sunnah, tentunya akan mengais pahala dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan materi pada malam hari ini saya bagi menjadi dua bagian supaya enak belajarnya. Pertama, saya akan menyampaikan tentang adab keluar rumah. Bagaimana kita ini kalau akan keluar rumah, apa yang harus kita lakukan sesuai bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya materi yang kedua merupakan materi terakhir, yaitu adab masuk rumah. Adab ketika kita masuk rumah. Keluar apa yang kita lakukan, dan ketika masuk apa yang kita lakukan. Baik, kita akan tampilkan materinya pada layar Bapak Ibu sekalian. Ya, ini materinya Bapak Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin bertanya, apakah materi saya bisa terbaca dengan baik? Sudah jelas Ustaz, alhamdulillah. Sudah jelas ya. Taib. Coba saya akan tarik ke bawah sampai pada ya halaman 6, yaitu poin yang 9, sholat 2 rakaat. Apakah juga terbaca dengan baik? Sudah Ustaz, sampai nomor 9, sholat 2 rakaat. Sudah terbaca. Nah. Baik, kita akan mulai kajian kita. Ini kitabnya yang kita bahas setiap Jumat keempat. Lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Kita masuk adab yang pertama, yaitu adab keluar rumah. Apa yang harus kita lakukan ketika keluar rumah? Materi hari ini Bapak Ibu sekalian, lebih banyak dalil-dalilnya sudah kami tuang pada layar ini. Sehingga mungkin nanti untuk membacakan kitabnya itu mungkin sedikit ya. Karena memang banyak doanya. Keluar rumah itu banyak Nabi mengajarkan doa. Nah, karena doa harus saya tampilkan pada layar. Supaya Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana cara membacanya dan seterusnya. Namun tentunya seperti biasa, jika Bapak Ibu, catatan Bapak Ibu terlewat, ya jangan khawatir. Kalau memang materi ini tuntas, akan kami share materi ini melalui file PDF. Kami kirimkan nanti ke Ustadz Ramdhani. Baik, kita akan lihat adab keluar rumah. Adab keluar rumah sesuai bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 11 Bapak Ibu. Bayangkan, mau keluar rumah saja ada 11 poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam rangka mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan nggak kebayang, mau keluar rumah kan enak aja, keluar, assalamualaikum, selesai. Ya, ternyata ada etikanya, ada 11 hal. Apa saja itu? Satu, kalau Bapak Ibu lihat di buku yang ada di tangan Bapak Ibu, sebagian besar mungkin sudah punya ya, itu singkat sekali itu. Singkat sekali, mungkin cuma selembar atau 2 lembar atau satu atau 2 halaman. Singkat sekali. Tetapi ternyata kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain banyak. Makanya saya tidak selalu merujuk kepada buku lebih dari 1000 amalan sunnah. Kami tetap ambilkan dari yaitu buku-buku kitab-kitab yang lain. Baik, kita lihat. Yang pertama, kalau mau keluar rumah, sholat 2 rakaat sebelum keluar rumah. Mau keluar rumah, sholat 2 rakaat. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz ini keluar perjalanan jauh, safar, atau perjalanan dekat? Ya, perjalanan dekat. Keluar rumah dekat. Ya. Maka kata para alim ulama, yang lebih ditekankan ketika akan safar, yang lebih ditekankan ketika akan perjalanan jauh. Adapun kalau perjalanan yaitu dekat, yang masih dalam satu kota misalnya, itu cuman berbeda wilayah tapi tetap dalam satu kota, maka
boleh-boleh saja dilakukan karena memang hadisnya tidak menjelaskan khusus. Yang penting keluar rumah sholat 2 rakaat, mau jauh mau dekat. Tetapi ulama menekankan ini adalah untuk perjalanan jauh. Tapi kalau kita melakukan perjalanan dekat, sah-sah saja dalam rangka mengikuti sunnah Nabi dan fadilahnya besar. Ayo kita baca yang ada di layar ini. Saya minta tolong dibantu baca terjemahannya saja, jadi tidak membuka kitab. Coba kita lihat ini yang ada di layar. Silakan dibantu catatan kaki nomor 1. Kita lihat ke bawah, catatan kaki nomor 1. Nah ini, hadis riwayat Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, nomornya 505. Kitabnya ini Bapak Ibu sekalian, Sahih Jami'us Shaghir. Sahih Al-Jami'us Shaghir. Nah, nomornya 505. Kita baca yang ada di layar ini. Silakan. Yang mau bantu baca, silakan. Dari mana hadisnya? Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi SAW. Beliau bersabda. Baik, saya bacakan hadisnya. Nabi bersabda, "Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su'." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Apabila kamu keluar rumah, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Karena sholat 2 rakaat tersebut dapat mencegahmu dari keburukan-keburukan di luar. Oh, fadilahnya besar sekali. Kalau mau keluar rumah, sholat 2 rakaat. Ustadz, kalau misalnya niatnya saya gandeng dengan sholat duha, karena saya keluar rumah itu di pagi hari. Nggak apa-apa, boleh. Karena sama-sama sunnah. Makanya ini termasuk menambah daftar, yaitu macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah itu banyak Bapak Ibu. Bahkan kalau tidak salah lebih dari 20. Ya, tidak kurang dari 20 maksud saya. Tidak kurang dari 20. Banyak. Ada sholat istisqa, ada sholat minta hujan ya, sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat witir, loh sudah 4 itu ya, sholat duha, sholat istikharah, loh ya. Terus kemudian sholat sunnah isyraq, ya, termasuk sholat gerhana matahari, kusuf, sholat gerhana bulan, khusuf, ya. Lalu ke sholat raweh, loh sudah 10 ini, ya. Terus kemudian ada lagi yaitu di antara sholat sunnah taubat, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Loh, banyak sekali. Sholat sunnah ketika keluar rumah dan sholat sunnah ketika masuk rumah. Nanti ketika masuk rumah ada sholat sunnah lagi. Lah ini yang dalilnya ketika keluar rumah, sholat 2 rakaat. Niatnya apa? Niatnya yaitu sholat saja 2 rakaat. Allah akan hindarkan seluruh keburukan yang ada di luar. Apa keburukannya? Didolimi orang, disesatkan orang, diganggu orang. Ya, kendaraan kita dan seterusnya, macam-macam keburukan Allah akan hindarkan. Fadilahnya besar kan? Makanya ayo sunnah ini kita lakukan. Baik, tapi ulama menekankan untuk perjalanan jauh. Nggak apa-apa untuk perjalanan dekat karena memang tidak ada pengkhususan di sini. Kita lanjutkan yang kedua. Bila keluar rumah, nah ini ada anunya ini. Ini ada dalam kurungnya ini, berarti penekanan. Bila keluar rumah dengan tujuan safar, kalau safar berarti perjalanan jauh. Ya, maka disunahkan pada hari Kamis. Jadi Bapak Ibu kalau mau safar nih keluar kota maksud saya. Keluar kota di mana bukan kota Anda, keluar dari wilayah di mana Anda tinggal. Kita tinggal di Surabaya, kita keluar misalnya ke Gresik ya. Meskipun mungkin jaraknya dekat ya, nggak sampai 80 kilo, bahkan nggak sampai ya 100 kilo nggak sampai ya. Bahkan mungkin kurang lebih antara 25 atau 30 kilo. Nah, ke Gresik. Atau misalnya kita ke Malang, ya, atau kemana saja ya, perjalanan jauh, ya, maka disunahkan itu pada hari Kamis. Pilih harinya itu Kamis. Kenapa? Ayo kita lihat dalilnya. Catatan kaki nomor 2. Kita baca yang di bawah dulu, catatan kaki. Footnote, Sahih Bukhari, nomornya 2949 dan 2950. Nomor asli ini ya, di nomor asli ini. Baik. Kita baca yang ada di layar ini, ya silakan. Dari sahabat. Dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, dia berkata. Saya bacakan apa kata sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safarin illa yaumal khamis
Ya, illa yaumal khamisi. Ya, artinya silakan. Jarang sekali Rasulullah SAW keluar bepergian selain hari Kamis. Jadi Nabi itu kalau bepergian jarang selain hari Kamis. Artinya selalu hari Kamis. Selalu hari Kamis. Masya Allah. Itu yang dilakukan Nabi. Ya, lo nggak boleh Ustadz bepergian misalnya waktu libur. Hari Sabtu atau hari Ahad. Nggak apa-apa. Tidak ada larangan. Sesuai kemampuan. Tapi kalau ditanya, yaitu kalau kita memang ada kelapangan untuk mencari hari Kamis. Itu lebih sunnah, mengikuti Nabi. Nomor 3 sekarang, bila keluar rumah tujuannya jauh, perjalanan jauh, maka disunahkan berangkat pada awal malam. Loh, harinya Kamis, terus berangkat awal malam. Berarti kalau gitu Rebu malam Kamis. Iya, karena Rabu ba'da maghrib itu sudah hari Kamis. Seperti sekarang hari Jumat ya tadi ya. Lah karena tadi maghrib, sekarang sudah Sabtu ini. Menurut kalender Hijriah, Sabtu hari ini. Nah ini maksudnya berangkatnya hari Kamis tapi awal malam. Ya berarti Rabu malam Kamis. Kenapa kok mesti malam? Ini dalilnya. Merinding saya kalau baca hadis ini. Kita lihat catatan kaki nomor 3. Nah ini ada Abu Dawud. Ya, saya yakin sudah disiapkan kitabnya oleh Ustadz Ramdhani, tapi untuk mempersingkat ya, kita baca yang ada di layar ini aja. Nggak apa-apa, dibantu aja. Abu Dawud nomor 2571. Kita lihat di sini, yaitu dari, silakan Mas, dibaca, Anas bin Malik, silakan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, Alaikum, ya, alaikum biduljah, fa innal arda tutwa bil laili. Silakan. Hendaklah bepergian pada malam hari. Tuh, kenapa? Karena bumi dilipat pada malam hari. Maksudnya? Maksudnya jarang terasa dekat. Maksudnya jarak terasa dekat. Bumi itu dikerutkan. Jadi kalau kita melakukan perjalanan malam hari, bumi itu didekatkan Bapak Ibu. Sehingga kita tidak terasa. Maaf ini Bapak Ibu, harus saya sampaikan. Nabi pernah bersabda, riwayatnya sahih. Orang safar itu bagian dari azab. Kata Nabi, orang melakukan perjalanan safar itu bagian dari azab. Bagian dari siksa. Kenapa? Kok dikatakan siksa kenapa? Kata para ulama, karena orang bepergian tidur nggak nyaman. Loh, sudah satu ya. Tidur nggak nyaman. Sudah. Karena tidur dalam kondisi duduk. Di kereta, di pesawat. Perjalanan umroh 9 jam. Di pesawat duduk terus. Ya, nggak nyaman. Pasti nggak nyaman. Yang kedua adalah, yaitu sakit semua. Karena apa? Karena badan akan terasa sakit. Karena disuruh duduk aja. Sudah. Terus kemudian yang ketiga diantaranya, untuk bersuci atau apa kesulitan. Kadang ke toilet karena dipakai orang banyak, ada najis atau apa. Makanya bagian dari siksa. Ya, belum lagi perjalanan yang jauh, ya, melelahkan, ya, dan seterusnya. Belum lagi yang pakai transit. Transit kita harus makan dulu di situ, nanti naik lagi. Ya Allah, ya seperti itu. Makanya betul kata Nabi, safar itu bagian dari adab. Makanya lakukan, yaitu perjalanan di malam hari. Supaya apa? Tidak terasa. Dan ini saya buktikan. Betul ini. Saya mohon maaf ini ya, saya tidak ada maksud lain. Saya ingin hanya berbagi saja tentang kebenaran hadis Nabi. Jadi saya memang waktu itu memang meminta kepada pihak travel, karena saya diminta untuk jadi pembimbingnya, untuk melakukan perjalanan ibadah waktu itu. Saya minta, tolong kalau bisa cari tiket yang malam. Kalau bisa kita berangkat malam. Itu karena direct langsung Madinah, Surabaya Madinah. Itu kalau bisa cari yang malam. Alhamdulillah qadarullah kita ditakdirkan berangkat malam. Berangkat itu Isya. Jadi jamaah itu habis asar sudah ada di bandara Juanda waktu itu. Sudah, karena kita ke luar negeri harus boardingnya sedikit agak lama. Nah, Isya berangkat. Anda hitung ya sekarang ya, perjalanan 10 jam Surabaya Madinah. Jam 7 malam 19.00 ya. 19.00 ya. Itu berangkat, dihitung ini ya, tambah 10 jam, 19 berarti 20, 21, 22, 23, 24, pukul 1, pukul 2, 3, 4, 5. Pukul 5 pagi sampai di Arab Saudi. 5 pagi waktu Indonesia. Waktu Indonesia. Tetapi waktu Arab Saudi kurangi 4. Maka pukul 1 malam. Pukul 1 malam, dini hari, nyampe Bandara Madinah.
Itu semua jamaah, Ustadz kok kayaknya tadi itu tidur itu cuman sebentar terus nyampe ya. Nah inilah kebenaran hadis Nabi. Beda, saya juga pernah merasakan berangkat pukul 10 pagi. Ya, 10 pagi panas ya. Sudah begitu perjalanan 10 jam itu nyampenya di Arab Saudi. Waduh, panjang sekali. Ya, di Indonesia sudah pukul berapa, di Arab Saudi? Nah, jadi perjalanan terasa melelahkan kalau siang, mungkin karena panas ya, dan seterusnya. Makanya inilah kebenaran hadis Nabi, perjalanan bumi itu dikerutkan. Kalau malam itu bumi didekatkan, dikerutkan, kata Nabi. Nah, lakukan malam hari kalau keluar kota gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 4. Yang keempat, kalau mau keluar rumah, berdoa ketika keluar rumah. Lah ini belum keluar dari tadi kan? Masih di dalam rumah kan? Berdoa ketika keluar rumah sambil mengangkat wajah ke langit. Jadi Nabi itu kalau mau safar, mau bepergian, beliau itu keluar rumah sambil menegadahkan kepalanya ke atas langit. Sambil baca doa. Apa doanya? Ayo, kalau ini harus buka buku ini. Kita lihat ini doanya, catatan kaki nomor 4. Abu Dawud jilid 3, tolong dibuka. Abu Dawud jilid 3, nomornya 5094. 5094. Sesuai yang ada di layar itu. 5094 Abu Dawud. Nah, ini kita lihat. Ya. Ayo, silakan. Dibaca. 5094. Ya. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar dari rumahnya kecuali beliau mengangkat wajahnya ke langit seraya membaca. Nah, jadi Nabi kalau mau keluar rumah, yaitu beliau mengangkat wajahnya ke langit seraya membaca. Apa yang dibaca Nabi ada di materi ini, di layar ini. Ini doanya. Nah, maaf ini belum ada harokatnya. Ya, jadi nanti tolong bisa dibuka di kumpulan buku-buku doa. Sebagaimana yaitu Bapak Ibu harus memiliki buku judulnya Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah itu di situ ada tercantum. Nah ini doanya. Nabi membaca ini sambil mengangkat pandangan ke langit. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au azalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat atau disesatkan oleh syaitan atau oleh orang yang berwatak syaitan, berbuat kesalahan atau disalahi, tergelincir atau digelincirkan orang, menganiaya atau dianiaya orang, dan berbuat bodoh atau dibodohi. Misalnya tanya alamat, diarahkan ke tempat yang salah. Wong kadang-kadang kita aja sudah pakai map aja, Google Map, masih disalahkan. Ya, oleh karena itu maka berlindung kepada Allah ini ya, supaya tidak disesatkan. Lah ini doanya. Adapun doa yang kami tulis di sini, ini saya pakai redaksi yang catatan kaki nomor 5, Ibnu Majah, jilid 3. Redaksi di Ibnu Majah nomor 3148. Di Abu Dawud juga ada. Cuman redaksinya sedikit berbeda. Baik, kita lanjutkan. Ini yang nomor 4, mau keluar rumah baca doa. Nih ya, tapi belum keluar rumah nih ya, masih di dalam rumah. Nomor 5 sekarang. Oh, ada lagi nih. Sebentar, ini ada lagi nih. Doanya versi yang lain. Ayo dibantu Mas Tony. Silakan dari sahabat Anas bin Malik. Kita lihat dulu, maaf, catatan kaki nomor 6. Kita tarik ke bawah. Abu Dawud juga nomornya 5095. Kita baca yang ada di layar saja. Silakan. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, Idza kharajar rajulu min baitihi faqala. Silakan. Apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu membaca, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Silakan, Mas. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Baik. Terus
Qala yuqalu ya, yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa wuqita. Silakan. Dia berkata, Ya, dikatakan padanya saat itu. stop. Ya, stop. Siapa yang mengatakan ini? Maka kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau mau keluar rumah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Silakan. Kamu telah diberi petunjuk, dicukupkan dan dipelihara. Nah, kamu telah diberi petunjuk, hidayah. Kamu sudah dicukupkan, maksudnya dicukupkan, rizkimu dicukupi oleh Allah. Yang ketiga, kamu dipelihara. Dipelihara dari apa? Dipelihara dari syaitan. Buktinya ini, berikutnya ini. Rasulullah SAW melanjutkan. Ya, silakan kita langsung artinya saja. Karena itu syaitan-syaitan menjauh darinya. Fayaqulu lahu syaitan, ya akhar. Kemudian syaitan yang lain berkata kepadanya, yaitu apa kata syaitan kepada teman-temannya? Kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana keadaanmu dengan laki-laki yang telah diberi petunjuk, dicukupi dan dipelihara? Maksudnya syaitan begini kepada temannya. Dia berkata kepada syaitan yang lain. Syaitan yang satu berkata kepada syaitan yang lain. Bagaimana kita bisa menggoda orang ini? Lawang orang ini sudah dikasih hidayah, rizkinya dicukupi, dan dia sudah dipelihara oleh Allah dari gangguan kita. Penting loh itu. Bismillahirrahmanirrahim itu. Sudah dikasih hidayah. Hidayah itu mahal loh. Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, meskipun beliau paman Nabi, bahkan paman satu-satunya paman yang membela dakwah Rasul, tapi tetap matinya kafir. Kenapa? Karena tidak tersentuh hidayah. Mahal hidayah ini. Heraklius ketika dia membaca surat dari Rasulullah, hampir dia mau masuk Islam. Tapi karena dia dalam tekanan, maka dia yaitu lebih memilih ajaran agamanya. Sehingga Heraklius mati dalam keadaan kafir, termasuk Abu Thalib. Kenapa? Karena hidayah tidak tercelup dalam hatinya. Bapak Ibu tahu, yaitu Raja Najasyi, yaitu dia begitu membaca surat dari Nabi, langsung dia memenuhi panggilan ajakan Rasul dalam isi surat itu untuk mentauhidkan Allah. Maka dia mengucapkan kalimat tauhid sehingga dia mati dalam keadaan muslim. Sedangkan rakyatnya tidak tahu kalau rakyatnya muslim. Makanya ketika meninggal tidak diprosesi secara muslim, tetapi Nabi menyolatinya. Nabi menyolati Raja Najasyi. Kenapa? Dapat hidayah. Hidayah itu mahal, Bapak Ibu. Mahal. Makanya kita kalau berdoa kepada Allah minta hidayah. Ya, ini penting sekali. Yang harus kita minta kepada Allah hidayah. Sebab banyak sekali orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah ternyata tidak istiqomah sehingga pada berguguran dia. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, maka yang pertama diberi hidayah, yang kedua rizki dicukupi. Yang namanya rizki, Bapak Ibu, tidak identik dengan harta, tidak. Rizki itu tidak identik dengan kekayaan, tidak. Sehat itu rizki. Ya, diberi kekuatan, kemudahan untuk beribadah, termasuk Bapak Ibu bisa menuntut ilmu malam hari ini. Di tengah sekian banyak manusia yang menghabiskan waktu malamnya, yaitu dengan sesuatu yang sia-sia, di warkop, nonton TV. Sedangkan Bapak Ibu istiqomah ingin belajar ilmu agama, kalau bukan karena hidayah dari Allah, nggak mungkin. Ya mungkin. Semua ini hidayah dari Allah. Makanya mahal hidayah ini. Ini yang pertama. Yang kedua tadi rizki. Rizki itu tidak identik dengan rizki. Nah, rizki itu tidak identik dengan harta. Rizki itu tidak identik dengan kekayaan. Tapi sehat, diberikan pasangan hidup soleh-soleha, diberikan anak keturunan soleh-soleha. Itu semua rizki dari Allah. Bahkan maaf, di surat Al-Maidah ada. Nanti tolong dibaca sendiri ya. Nanti tolong dibaca sendiri aja. Al-Maidah ayat 11. Itu katanya Allah, kita dihindarkan oleh Allah dari orang yang ingin berbuat maksiat dengan kita. Jadi kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang ingin mengganggu kita. Dari tangan-tangan orang yang ingin menyakiti kita. Itu nikmat dari Allah. Nikmat, rizki pula dari Allah. Kita bisa melihat, kita diberi alat indera. Ini semua adalah rizki. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya
Orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, rizkinya dicukupi dan dipelihara. Dipelihara dari apa? Gangguan syaitan. Iya, syaitan itu Bapak Ibu harus tahu, syaitan itu ada dua loh. Ya, ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Ya, ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Iya, baik, kita lanjutkan. Ada syaitan jin, ada syaitan manusia. Itu kalau tidak salah ada di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-An'am, kalau nggak salah itu. Syaitan itu ada dua. Ya, jadi makanya kita harus tahu, orang itu kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka dia akan dihindarkan. Ya betul, syaitan jin dan syaitan manusia. Al-An'am 112. Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Tuh, ada setan manusia, ada setan jin. Baik, kita kalau membaca doa tadi akan dipelihara, dijaga oleh Allah. Nomor 5. Bila keluar rumah dengan tujuan pergi ke masjid. Keluar rumah tujuannya ke masjid. Ada doanya khusus. Kalau ke masjid loh ya, kalau ke masjid. Doanya saya yakin Bapak Ibu hafal dan mudah dihafal. Sudah saya cantumkan di sini. Doanya begini, doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Belakangnya sama semua, mirip-mirip belakangnya, sama. Saya ulang ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa azimli nuran. Artinya, ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan besarkanlah cahaya itu bagiku, ya Allah. Memangnya kita ini butuh Ustaz cahaya. Oh ya, butuh. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang cukup panjang. Saya punya judul kajian, saya tampilkan. Mungkin di YouTube ada mungkin ya. Judulnya Menggapai Cahaya di Akhirat. Orang itu tidak bisa melangkahkan kakinya bergerak maju ke depan ketika berada di sirot. Sirot itu jembatan yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang. Dia nggak bisa bergerak kalau nggak punya cahaya. Semakin dia memiliki banyak cahaya, katanya Nabi, ada yang masuk surga itu melewati sirot itu seperti kedipan mata. Langsung masuk surga. Ada yang melewati sirot karena saking besarnya cahaya, seperti kilatan ini, kilatan petir. Langsung masuk surga. Ada orang itu yang melewati sirot, jembatan itu tadi, yang di bawahnya neraka menyala-nyala, kata Rasulullah, itu kecepatannya, ya tergantung kadar cahaya yang dia miliki. Kecepatannya seperti kuda berlari. Ada yang seperti orang berlari, sampai seperti ada yang orang yang merangkak. Ada juga orang yang tidak bisa sampai, dia bergelayutan di jembatan itu, kata Nabi SAW. Merinding saya. Hadisnya itu dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 6. Itu bab tentang sirot. Nah, nanti bisa dibaca. Nomornya 3.500 sekian nomornya. Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita butuh cahaya. Mungkin Bapak Ibu sekarang bertanya, Ustadz, bisa nggak berbagi tips? Kira-kira amalan apa supaya kita ini nanti bisa bercahaya nanti di hari kiamat? Sebentar ya, sebelum saya tunjukkan tips-tipsnya. Tapi nggak semua ya, beberapa saja karena materi kita masih panjang ini. Salah ini saya tunjukkan dalil dulu tentang pentingnya kita memiliki cahaya di Quran. Di dalam Al-Quran tentang pentingnya kita memiliki cahaya. Penting ini. Makanya doanya kalau ke masjid minta cahaya. Ayo kita lihat dalilnya dalam Al-Quran. Pentingnya memiliki cahaya. Saya dibantu. Entah siapa ini. Ustadz Ramdhani atau Mas Tony. Suratnya dalam Al-Quran. Sebentar.
Quran surat nomor 57. Ya, 57. Al-Hadid, Ustaz. Nah, betul. Al-Hadid. Ayatnya ayat 12 sampai 14. Silakan Ustadz, mungkin bisa dibaca secara tartil, kita dengarkan ya. Tartil beliau ini Masya Allah. Iya, silakan Ustadz Ramdhani. Iya, 12 sampai 14. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Nah, stop, perhatikan. Cahaya mereka. Ini pentingnya. Orang mukmin, laki-laki, mukmin perempuan, mukminat memiliki cahaya. Terus kemudian Ustadz? Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Mereka kekal di dalamnya, demikian itulah kemenangan yang agung. Semoga kita termasuk di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan ayat 13-nya. Tafadhol Ustaz. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman. Apa kata mereka Ustaz? Silakan. Tunggulah kami, kami ingin mengambil cahayamu. Mereka aja minta cahaya kita, orang-orang beriman. Pentingnya punya cahaya ini. Kita lanjutkan Ustaz. Kepada mereka dikatakan. Apa kata orang beriman kepada orang munafik? Silakan. Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Allahu Akbar. Terus. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Allah buatkan dinding pemisah antara surga dan neraka. Lanjut Ustaz. Di sebelah dalam ada rahmat dan di sebelah luarnya hanya ada azab. Allahu Akbar. Ayat 14-nya Ustaz. Kita dengarkan baik-baik jamaah. Silakan. Yunadunahum alam nakum ma'akum. قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Apa kata mereka orang munafik? Bukankah kami dahulu bersama kamu? Bukankah kami dahulu temanmu? Kita berjalan bersama. Kenapa? Silakan. Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu, syaitan, datang memperdaya kamu tentang Allah. Allahu Akbar. Penting sekali kan memiliki cahaya. Makanya nanti saya berikan tipsnya. Bagaimana supaya kita bercahaya nanti di hari kiamat. Apa amalannya? Kita tambahkan satu dalil lagi tentang pentingnya memiliki cahaya. Yaitu di dalam Al-Quran. Suratnya surat nomor 66. At-Tahrim. Surat nomor 66. Iya. Surat nomor 66. At-Tahrim, ya, ayatnya sebentar.
Ayatnya sebentar. Ayat 8. Ayat 8 ya, ayat 8 saya bacakan saja yang bagian akhir Bapak Ibu yang sudah lihat aplikasi Al-Qur'an di Android-nya bisa dilihat ada doa di situ. Ayat 8 di bagian akhir surat nomor 66 At-Tahrim ayat 8. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Artinya, ya Rob kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami. Nah, jelas sekali. Doa minta cahaya. Berarti ini merupakan urgensivitas pentingnya memiliki cahaya nanti di hari kiamat. Sekarang saya tunjukkan berbagai tips supaya kita nanti bercahaya di hari kiamat. Apa amalannya yang harus kita lakukan? Satu, amalannya ini. Rajin baca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat atau hari Jumat. Al-Kahfi. Karena kata Nabi orang baca surat Al-Kahfi itu ya malam Jumat, kalau malam Jumat loh ya bacanya, malam Jumat itu mendapatkan cahaya, Allah akan berikan dia cahaya mulai dari di mana dia membaca sampai ke Baitullah, Ka'bah. Cahaya itu besarnya. Jadi kalau dia rutin terus malam Jumat tapi ya, habis maghrib gitu ya, malam Jumat pokoknya. Itu dia baca, terus itu dapat cahaya besarnya, mulai dari di mana dia baca Al-Kahfi itu, sampai dengan Baitul Atiq, yaitu rumah kuno, yaitu Baitullah maksudnya, Ka'bah. Tetapi kalau baca hari Jumatnya, pagi atau siang, hari Jumatnya, dia akan mendapatkan cahaya, Allah berikan antara dua Jumat. Jumat yang dia lakukan itu, di mana dia ada di hari itu, sampai Jumat pekan berikutnya. Dia mendapatkan cahaya sebesar itu. Nah, itu ya. Selama sepekan itu. Masya Allah. Satu ya, Al-Kahfi. Yang kedua, amalannya. Yang kedua, pergi ke masjid baca doa. Ya ini tadi doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi sam'i nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa adhimli nuran. Nah, Bapak Ibu nanti bacanya jangan nirukan kayak saya begitu, jari-jarinya pakai ke sana ke sini. Nggak usah. Ini kan cuman untuk menunjukkan biar kita itu paham gitu loh ya. Baik, jadi mau ke masjid baca doa. Nomor 2 ya. Nomor 3. Saya kasih 3 aja lah, supaya bisa langsung diamalkan. Yang ketiga, supaya mendapatkan cahaya kelak di hari kiamat adalah, tolong, mohon maaf ini, jangan pernah mencabut rambut putih di kepala maupun rambut putih yang tumbuh di jenggot untuk laki-laki. Jangan. Jadi biarin aja, merawat rambut, yaitu biarkan. Ya, memiliki uban. Punya uban itu modal cahaya. Loh Ustaz, kalau punya uban nanti kelihatan tua. Ya nggak apa-apa, diberikan pacar ya, henna nggak apa-apa. Abu Bakar saja jenggotnya warna kekuningan, warna kunyit, seperti warna kunyit kekuningan. Abu Bakar. Belum lagi sahabat Nabi yang lain, warnanya kemerahan. Ada yang nggak apa-apa, boleh. Ustaz, kalau tak kasih warna-warni Ustaz, ada merah, ada kuning, ada, nah itu namanya supporter bola itu namanya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, jadi ya ngikuti sunnah Nabi saja. Nah, tolong yang rambutnya sudah pada beruban, ya, tolong jangan dicabut. Ini malah nyuruh anaknya 1.500. Jangan, ya, jangan dicabut, dipelihara saja. Punya uban itu. Kita lanjutkan. Nomor 6. Bila keluar rumah dengan tujuan safar lagi nih, perjalanan jauh, maka membaca doa kepada orang yang ditinggalkan. Nah, ini doanya. Bapak Ibu kalau bepergian jauh, tolong ucapkan kepada orang yang kita tinggalkan. Istri, atau anak-anak, atau pembantu. Atau mungkin orang tua bersama kita ya, maka kita sampaikan kepada orang tua. Ucapan yang harus kita baca kepada orang yang kita tinggalkan. Mau umroh, mau haji, mau keluar kota, mau safar lah. Baca doa ini. Apa doanya? Nah ini kita lihat. Insya Allah pada hafal semua kan doa ini kalau mau safar. Jadi selain fi amanillah itu diucapkan oleh orang yang kita tinggalkan. Ini kita yang meninggalkan mereka. Ini bacaannya ini. Ya, astaudi'ukumullahul ladzi. Ya, itu dhamma semua itu. Astaudi'ukumullahul ladzi la tadhi'u wada'i'u. Artinya, aku menitipkan kamu sekalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya.
Lalu keluarga yang ditinggalkan membaca. Mereka yang kita tinggalkan ada doanya. Apa yang mereka ucapkan? Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Artinya, aku menitipkan agamamu, amanatmu, dan kesudahan amalmu kepada Allah. Masya Allah. Rasul itu banyak mengajarkan doa kepada kita. Nomor 7, jika naik kendaraan. Lupa Ustadz, dari tadi belum keluar terus. Belum ini ya. Ini masih di kendaraan, belum berangkat ini dari tadi ya. Jadi nomor 7, jika naik kendaraan. Maka pada saat meletakkan kaki di kendaraan. Misalnya naik motor nih. Kita sudah ada di kendaraan, duduk di motor itu. Ya, duduk itu baca bismillah. Atau kalau naik mobil, mobil sudah menginjak di kendaraan itu, bismillah. Lalu jika telah berada di atas kendaraan, sudah duduk ini, maka baca doa. Ini doanya. Ada di Quran ini doanya. Doanya bunyinya begini. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu surat Az-Zukhruf ayat 13 itu, ya. Itu sunnahnya Nabi mengajarkan demikian. Terus kemudian sekarang nomor 8. Oh maaf, belum nomor 8. Saya ulang ya, saya ulang. Jadi kalau kita naik kendaraan, kaki sudah menginjak kendaraan, atau kalau naik motor, kita baca bismillah dulu. Begitu sudah duduk nih di mobil itu, di kendaraan itu, maka ini doanya dibaca. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dilanjut sama ini. Nah ini lanjutannya ini. Alhamdulillah 3 kali, salah samarrat. Allahu Akbar 3 kali. Jadi bacanya gini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bacanya. Tapi belum jalan ini, kendaraan belum jalan. Itu masih diam kendaraan. Tapi kita sudah duduk di kendaraan. Ini yang diajarkan Nabi. Ya. Terus kemudian dilanjutkan ini doanya. Ada lanjutannya Bapak Ibu doanya. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Catatan kaki nomor 11. Kita lihat ini. Nah, ini Abu Dawud. Coba dibaca ayo Abu Dawudnya. Pengen tahu kita. Abu Dawudnya jilid 2, nomornya 2602, 2602. Abu Dawud 2602. Kita dengar dari Ali bin Abi Thalib. Apa betul kita baca ini? Ya, yang kita tulis ini 2602. Mana tadi? Ustaz, nomornya Ustaz. Ya ini. Nah ini 2602. 2602. Terputus suaranya. Ya. 2602. Iya, betul. 2602. Dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu an, ia berkata, aku melihat Ali didatangkan kepadanya seekor hewan supaya ia menungganginya. Nah, terus ketika meletakkan kakinya pada hewan tunggangannya, ia berkata, ya, Ustadz Ramdhani dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ketika telah berada di atas tunggangannya, ia berkata, Stop. segala puji bagi Allah. Iya. Jadi kita urut ya, dari Ali bin Abi Thalib tadi menaiki tunggangannya, kakinya berada di pelana hewan itu, membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Terus kemudian sambil melanjutkan membaca. Ayo kita urut ini yang ada di layar ini. Apa yang dibaca Ustadz Ramdhani. Silakan Ustadz, lanjutkan. Terus kemudian ketika ia telah berada di atas tunggangannya, ia berkata, segala puji bagi Allah. Selain itu ia mengucapkan, Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi kami. Padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Yaitu tadi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lanjut. Terus Ustaz. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Terus setelah itu mengucapkan segala puji bagi Allah sebanyak 3 kali. Nah ini alhamdulillah. Terus kemudian mengucapkan Allah Maha Besar sebanyak 3 kali. Tuh, terus lanjut terakhir. Lalu mengucapkan Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah ini yang sudah saya tulis. Subhanaka inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.
itu masih di atas kendaraan. Belum jalan ini, belum. Nomor 8. Nah, ini yang saya yakin Bapak Ibu semua hafal. Bila keluar rumah dengan tujuan safar, sudah di kendaraan ini sudah di kendaraan ini, maka membaca doa, sudah naik kendaraan ini, naik pesawat, naik kereta, sudah di dalam ini, baca doa. Biasanya doa ini dibaca kalau kita naik pesawat Saudi Airlines, itu ada kru pesawat yaitu membacakan ini biasanya, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut baris kedua. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baris ketiga. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Baris keempat. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'dahu. Berikutnya. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Berikutnya. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Nah, pasti banyak yang hafal Bapak Ibu. Ini yang lengkap. Tapi itu sudah di atas kendaraan ya. Sudah di atas kendaraan ini. Ya, sudah mau siap jalan ini. Sudah mau siap jalan. Lah nomor 9 sekarang. Sudah betul-betul jalan ini nomor 9. Selama di luar rumah penuhi hak-hak jalan. Nah, apa haknya jalan? Ternyata jalan itu punya hak Bapak Ibu. Yang harus kita penuhi kalau kita berada di jalan. Tolong penuhi hak jalan. Apa hak jalan itu? Ayo kita lihat dalilnya Sahih Muslim, dibuka catatan kaki nomor 13. Kita lihat ini. Sahih Muslim nomor 2000. Nomor aslinya 2121, tapi nomor cetakan terjemahan ya 2000. Silakan mungkin Mas Tony baca nomor 2000 dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Said ya Ustaz? Ya betul, Abu Said, silakan. Dari Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya. Apa isi sabdanya? Hindarilah olehmu duduk-duduk di pinggir jalan. Terus? Jawab para sahabat. Apa kata para sahabat? Kami terpaksa duduk-duduk di situ memperbincangkan hal-hal yang perlu. Ya. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika memang perlu kalian duduk-duduk di situ, berikanlah hak jalan. Nah, mulai sekarang. Silakan. Tanya mereka, apa haknya ya Rasulullah? Apa hak jalan itu? Perhatikan ya, bisa dicatat ini. Apa haknya jalan? Silakan. Jawab beliau. 1. Picingkan mata. Top, tolong jaga pandangan mata, picingkan mata. Jangan kalau sesuatu kita lihat, ya selalu kita lihat. Tolong tundukkan pandangan, terutama yang tidak halal. Misalnya wanita yang bukan mahram, ya lewat di depan kita, maka tolong tundukkan pandangan, jangan anu. Ya, itu yang pertama, picingkan mata. Nomor 2, jangan mengganggu. Jangan mengganggu, jangan mengganggu jalannya orang. Jangan. Terus nomor 3, jawab salam orang yang lewat. Jawab salamnya orang yang lewat. Jawab salamnya. Terus kemudian Mas? Menganjurkan kebaikan. Menganjurkan kebaikan. Amar ma'ruf maksudnya. Jadi misalnya ketika ada orang lewat sambil makan, makannya tangan kiri. Kita ingatkan dengan cara yang baik. Maaf Bapak, makan tangan kanan. Amar ma'ruf tetap. Ya. Terus kemudian? Dan mencegah yang mungkar. Baik, itu yang kelima. Mencegah yang mungkar. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Artinya Nabi ajarkan kepada kita. Kita lanjutkan sekarang nomor 10. Berdoa ketika singgah di suatu tempat. Misalnya nih, perjalanan mampir ke rest area. Singgah. Entah beli bensin, entah kita mau sholat, entah kita mau rehat sejenak, makan atau apa. Artinya itu tempat itu bukan wilayah kita. Kita sudah berada di wilayah orang lain. Atau misalnya Bapak Ibu bertamu ke rumah orang. Yang itu bukan wilayah Anda. Anda bukan berada di wilayah itu. Maka Anda baca doa. Itu penting itu. Ya, tolong dihafalkan doa ini. Setiap kali kita kemana saja mampir, ya entah beli bensin atau apa, baca doa ini. Ini doanya.
A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ya, jadi kita transit di mana saja baca ini. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Nomor 11 terakhir, 11. Bagi wanita, nah ini ya, bagi wanita ketika keluar rumah, khusus ibu-ibu ya, mohon maaf ini sebelumnya ibu-ibu, ketika keluar rumah, maka satu, tolong kalau perjalanan jauh, safar ya, bersama mahram. Jangan sampai pergi sendirian, bersama mahram. Termasuk menunaikan umroh, haji bersama mahram. Ya, siapa mahramnya? Suaminya. Kalau nggak ada suami, anak laki-lakinya. Kalau nggak ada anak laki-laki, pamannya. Ya, pamannya. Paman dari ibu atau paman dari bapak. Terus kalau nggak ada, saudara kandungnya yang laki-laki. Jadi harus berlainan jenis ya. Kalau nggak ada lagi, keponakannya yang laki-laki. Boleh, boleh. Yang tidak boleh itu dari keluarga suami. Misalnya adik ipar, kakak ipar. Lah ini bukan mahram. Ya, jadi tolong kalau keluar rumah ibu-ibu, terutama perjalanan jauh, yang safar loh ya, safar dengan mahram. Nomor 2, tidak memakai harum-haruman, tidak memakai parfum. Kenapa? Ancamannya keras. Saya nggak tega untuk mengucapkannya. Hadisnya itu luar biasa. Ya, keras sekali. Itu disebutkan, mohon maaf ini, ayo tolong dibuka. Jadi nanti kalau ada yang komplain, komplainnya jangan sama saya ya, sama yang baca hadis saja. Karena beliau yang membaca. Ya. Tolong ini, ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Nomornya 2019. 2019. Mas Tony bisa dibantu Sahih Muslimnya dulu dibaca sebelum Ustadz Ramdhani membaca Sahih Targhib. Sahih Muslim siap Ustaz. Sahih Targhib sudah siap. Coba nomor catatan kaki yang sebelumnya 1276 Sahih Muslim dulu. Coba. Tentang masalah wanita kalau pergi kemana-mana harus dengan mahram. Silakan. STWT dulu atau? Sahih Muslim dulu. Oh, ya. Ustaz masih nyari 1276. Ya, 1276. Betul. Betul. 1276. 1278. Dari Ibnu Umar. Ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan selama 3 hari. Ya. Melainkan harus dengan muhrimnya. Nah, mahram bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang pakai baju ihram. Tapi mahram. Kalau mahram, iya. Terus kemudian? Sudah Ustaz. Sudah ya? Berarti dia harus dengan mahram. 1276. Silakan sekarang yaitu syarat yang berikutnya wanita kalau keluar tidak boleh pakai parfum. Silakan Ustadz Ramdhani. Sahih Targhib wa Tarhib 2019. Iya. Ada 2 hadis Ustaz di sini ya? Iya, silakan. Ya, baik. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, setiap mata itu pezina. Dan seorang perempuan apabila ia memakai minyak wangi lalu lewat di tempat laki-laki, maka ia begini dan begitu. Maksudnya pezina. Tuh, wanita itu adalah pezina. Jadi wanita keluar dari rumah memakai parfum lalu tercium aroma wanginya, maka dia seperti wanita yang begini dan begitu. Maksudnya wanita pezina. Naudzubillah min dzalik. Makanya wanita kalau pakai parfum di dalam rumah saja. Mau 1 botol dihabiskan nggak apa-apa. Untuk suaminya, ya, bukan untuk orang lain bau wanginya itu. Ya, baik. Kita lanjutkan saja. Kita teruskan syarat yang berikutnya. Kita lewati aja. Memakai jilbab, artinya busana syar'i ya. Terus memperlihatkan dan memperdengar. Tidak ini ada sebenarnya kurang kata tidak. Tidak memperlihatkan dan memperdengarkan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Nggak boleh. Seperti suara gelang, suara binggelnya. Nggak boleh. Termasuk suara yaitu sepatunya. Memakai sepatu yang hak tinggi untuk wanita. Maka sebaiknya untuk wanita supaya tidak menimbulkan suara sehingga menjadi pusat perhatian orang nanti, maka pakai sepatunya itu yang rata saja, yang datar saja, tidak ada haknya, sehingga tidak menimbulkan suara cetok cetok. Nah ini akan memancing ya, ini nggak boleh. Sampai seperti itu Nabi SAW yaitu menjaga wanita itu, masya Allah. Ya, kehormatan wanita dijaga betul oleh Islam supaya dia tidak diganggu. Loh.
Baik, sekarang kita masuk materi nomor 2, adab masuk rumah. Pukul 9 ini, gimana ini kira-kira, Ustadz Ramdan? Kita lanjutkan di bulan depan saja, Ustadz. Oh, di bulan depan ya, kita lanjutkan Insyaallah. ya. Kalau memang nanti bulan depan masih ada waktu yang kita tambahkan materi berikutnya ya. Ya, baik. Insya Allah. Nah, barakallahu fiik. Kami cukupkan sampai di sini saja kalau begitu ya. Sampai di adab keluar rumah. Untuk adab masuk rumah, insya Allah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Semoga Allah mempertemukan kita pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Kami serahkan ke Ustadz Ramdhani untuk berikutnya. Jazakallahu khairan Ustadz atas curahan ilmunya yang disampaikan pada kita. Di sini mohon izin Ustadz untuk menginformasikan ada sahabat-sahabat kita yang bertanya Ya. Bagaimana cara untuk mendapatkan materinya. Mohon izin saya menjawabnya Ustadz tadi. Iya, iya. Jadi tadi sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Aslam hafizahullah taala bahwa materi nanti setelah tuntas ini akan dikirimkan pada kami. Dan insya Allah akan kami distribusikan melalui grup WhatsApp supaya tidak satu-satu, jadi langsung bisa mendapatkannya. Nah, untuk akhwat, silakan ibu-ibu di kolom chat saya ini saya mengetikkan nomor Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, nomor handphonenya ada di sana. Silakan bisa menghubungi beliau supaya tergabung di sana. Untuk ikhwan bisa ke nomor saya, insya Allah di nomor 0812-1748-6665, insya Allah. Nah, mohon maaf sebelumnya grup WhatsApp ini tidak kami aktifkan untuk chat, jadi fungsinya hanya untuk menginformasikan informasi kajian, link Zoom ini, dan penyampaian materi, supaya mohon maaf sebelumnya menghindari komunikasi yang kurang produktif, insya Allah ya. Jadi kita fokus untuk thalabul ilmi saja di grup WhatsApp tersebut. Kami mohon maaf sebelumnya, memang di sana tidak ada interaksi. Nah, begitu Ustadz. Informasi untuk para jamaah yang hendak mendapatkan materi silakan dihubungi. Jadi terpisah ya Bapak Ibu. Grup akhwat dikelola oleh Ibu Sri Wahyuni, yang ikhwan insya Allah masih saya kelola. Insya Allah. Baik. Rasanya tidak ada chat yang masuk Ustadz untuk pertanyaan dan mungkin sudah jelas semua dan sepakat semua Ustadz pada jemaah. Ya, baik. Kita akhiri Ustadz Tafadol, mungkin jika ada kesimpulan yang akan disampaikan sekaligus menutup majelis ini dengan doa oleh Ustadz. Silakan. Closing statement ya. Baik, barakallahu fiik. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita saling nasihat menasihati. Mudah-mudahan ada manfaat. Bahwasanya perlu diketahui tidak ada petunjuk terbaik di muka bumi ini kecuali petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau diutus oleh Allah untuk kita jadikan suri tauladan, untuk kita ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, pemberi contoh yang terbaik. Maka mari kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk mengikuti petunjuk beliau SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Semoga dengan kita mengikuti petunjuk beliau kelak di hari kiamat, Allah pertemukan kita dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya yang tertinggi dan kekal selama-lamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.